Mungkin saya bisa menjelaskan kepada kita makna daripada Lailatul Qadar atau hikmah sendiri daripada malam yang luar biasa ini, saya. Lailatul Qadar itu salah satu nikmat besar bagi umat Islam dan salah satu nikmat yang malam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan sampai Allah lipatkan gandakan pahala kita. Kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya hudan linnas, menjadi petunjuk untuk manusia, orang-orang beriman. Kita mendapatkan 1000 bulan itu maksudnya apa? Maknanya itu apa? Ini artinya metafor atau apa? Pahala. Masya Allah. Jadi kalau antum bersedekah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Melebihi usia kita itu. Ya, luar biasa. Ya Allah. Maka ya Allah. itulah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali masih dalam suasana indahnya bulan suci Ramadan. Tentu saja masih bersama Jendela Hikmah spesial bulan suci Ramadan, masih bersama guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanpa terasa kita memasuki di hari-hari yang terakhir. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Sebuah malam yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini kita mengenalnya, ya udah tiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Kita akan memandang dalam banyak aspek sehingga kita mampu untuk memahaminya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas keyakinan kita terhadap satu momen yang sangat luar biasa sekali, yang tentu saja terjadi ditafsirkan bukan dengan akal tetapi dengan keimanan. Mungkin saya bisa menjelaskan kepada kita makna daripada Lailatul Qadar atau hikmah sendiri daripada malam yang luar biasa ini, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai kalian semua karena Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya Allah. Lailatul Qadar itu salah satu nikmat besar bagi umat Islam dan salah satu nikmat yang malam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan sampai Allah lipatkan gandakan pahala kita. Nah, hikmah daripada kita menghidupkan Lailatul Qadar itu, kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya hudan linnas, menjadi petunjuk untuk manusia, orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia. Maka kita mengingat nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang menarik sekali, ini masalah terminologi. Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Nah, disebut Lailatul Qadar itu banyak penjelasan ulama atau penafsiran ulama. Yang pertama karena kemuliaan dan kedudukannya. Yang kedua disebut Lailatul Qadar itu karena orang yang melakukan ibadah dan taat di Lailatul Qadar itu akan memiliki kedudukan, akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut Lailatul Qadar karena qadar itu dari apa kata sempit gitu. Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena sempitnya bumi dengan padatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau memberikan ketetapan qadar dan yang akan terjadi sampai tahun depan. Ke depan. Jadi sebenarnya qadarnya ditetapkan, kalau melihat konsep ini, ditetapkan di setiap tahun begitu. Iya, malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bagi siapa yang akan meninggal, siapa yang hidup dan seterusnya. Jadi kalau pada saat kita bersandar pada hadis bahwa Allah sebelum menurunkan manusia di muka bumi ini, Allah sudah menulis ketetapan-ketetapannya. Itu ternyata bahasa kita adalah dicicil begitu ya, di setiap tahun begitu saya. Iya. Dan ada yang kan dikutip dari Lauh Mahfuz ke buku catatan malaikat. Siapa akan hidup, siapa akan wafat, siapa yang akan memiliki. Masya Allah. Jadi intinya ada peluang untuk kita meminta untuk dirubah begitu. Kalau pada saat kita berdoa gitu. Qada ila doa. Yang akan menolak qada itu adalah doa. Yang merubah qada itu adalah doa. Dan kita berdoa ada sesuatu yang bisa dirubah, ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya, maka kita terus berikhtiar, kita terus beramal soleh, kita terus berusaha karena kita tidak tahu ma'al kita kemana, akhiratnya kita kemana, di surga atau di neraka, nggak ada yang tahu. Ya, kemudian keutamaan malam ini saya. Nah, Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, Allah jadikan malam perbuatan baik dan ibadah taat di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang ketiga,
malaikat Jibril dan para malaikat turun ke bumi mengaminkan doa orang-orang beriman. Betul. Sampai terbitnya fajar. Kemudian dia adalah malam yang penuh kesejahteraan. Kemudian barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka termasuk orang yang merugi karena tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar, beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu, atau ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Sampai Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, dan ini mencakup dosa besar dan dosa kecil. Dan karunia Allah itu luas subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita bersempit bahwa itu cuma hanya ini, enggak, bisa lebih luas lagi dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dikatakan bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu Allah turunkan surat yang dibaca sampai hari kiamat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir di antaranya kekhususannya untuk umat Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat tertentu. Allahu Akbar. Nah, Syekh, kalau kita perhatikan dari apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa Allah menurunkan ketetapan di setiap tahun, yaitu di bulan suci Ramadan. Ini mohon maaf, bahasa kita, apakah kita memang mungkin untuk berkompromi dengan Allah? Artinya kan masih ada doa itu kan, artinya semestinya kita besok mengalami apa, gara-gara kita meminta pada saat Lailatul Qadar, Allah akan mengabulkan keinginannya. Ini kan, apakah manusia memang diberikan kesempatan itu? Kan gini, yang diberi taufik oleh Allah. Oke. Seperti ini, antara kita dan Ya'juj Ma'juj itu tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Memang mereka tidak bisa berpikir untuk menggunakan alat tangga dan lain untuk loncat tembok tersebut karena belum diberi taufik oleh Allah. Kadang-kadang kacamata itu di kepala kita cari di mana? Iya, benar-benar. Padahal kadang-kadang kebenaran di depan mata kita sendiri tidak mencarinya. Nah, seperti orang yang bilang, kenapa saya harus beribadah, saya aja ditentukan masuk neraka. Nah, terus kenapa yang ahli ibadah harus diberi pahala? Berarti kita yang menentukan, kita yang bergerak. Oke. Diberikan kebebasan begitu. Kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang menentukan kita bagaimana gitu, kondisi kita, sikap kita kan dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Dan Lailatul Qadar itu satu malam yang tidak bakalan dihapus sampai hari kiamat. Yang itu dijelaskan oleh juga para ulama, dan itu termasuk malam yang paling mulia di sepanjang tahun. Di sepanjang tahun. Nah, kemudian ini yang sangat menarik sekali di Lailatul Qadar adalah ada turunnya Al-Quran, begitu kan? Nah, artinya apakah ini kita dalam konteks memperingati atau memang peristiwa itu turun setiap tahun sekali begitu? Enggak, kita memperingatinya saja. Memperingati, kita mengingatkan. Kita mengingat, ya, seperti tadzkir gitu, ingat kembali. Ya, seperti apa? Setiap hari kita kan dengar azan subuh, dan itu ada imsak, yang Quran tepat yang kita bilang di Indonesia, kita imsak, harus dengan peringatan. Memang harus setiap hari kita peringatkan, cuma mengingatkan saja, memberitahukan saja bahwa sebentar lagi masuk azan dan seterusnya. Jadi artinya Al-Quran turun pada masa Rasulullah, kita selanjutnya adalah memperingati malam itu, tapi malam itu pun memiliki nilai yang tinggi. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz. Kemudian turun ke langit dunia berangsur-angsur. Nah, kalau kita pahami selama 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita pahami tentang malam yang sangat luar biasa, ada dua malam yang sangat luar biasa, Lailatul Qadar dan Isra Mi'raj. Apa ini perbedaan keutamaannya begitu istilahnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi Lailatul Isra wal Mi'raj keutamaan untuk Nabi Muhammad langsung. Kan Allah menghibur beliau SAW. Jadi kalau kita lihat itu keutamaan Lailatul Qadar itu untuk umat Nabi Muhammad, keutamaan Lailatul Isra wal Mi'raj itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad yang pada saat itu mengalami 1 tahun yang sangat menyedihkan, paman dan istrinya meninggal. Wafat. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapan Lailatul Qadar itu turun. Kita kan sering untuk istilahnya berhati-hati. 10 hari yang terakhir kita gencar di masjid untuk melaksanakan iktikaf, Sayyiduna. Nah, jadi gini, Lailatul Qadar itu terjadi perselisihan ulama, hampir 64 pendapat. 64 pendapat. Ya, ada yang bilang Lailatul Qadar itu di bulan-bulan luar Ramadan, ada yang bilang sepanjang tahun pindah-pindah, ada yang bilang di awal Ramadan, ada macam-macam pendapat para ulama. Nah, yang paling dekat kepada kebenaran bahwa dia berpindah-pindah di 10 malam akhir. Oh, jadi bukan di malam-malam ganjil, tapi tetap pada malam ganjil seperti apa? Tapi di malam-malam ganjil itu lebih ditekankan dibanding malam genap. Dan ini pendapat dan lebih khususnya di malam 27 menurut mayoritas ulama gitu ya. Dan itu pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, Imam Ibnu Taimiyah,
dan pendapat dalam mazhab Maliki, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, San'ani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Intinya berpindah-pindah. Ya, di 10 hari akhir, Ya. dan lebih akan terjadi di malam ganjil. Ganjil. Ya. Oke, nah kemudian Dan yang sebagian ulama mengatakan di malam genap, dan kita jangan memikirkan hal itu. Iya, iya. Kita terus beribadah di 10 malam akhir. Bahkan bisa dikatakan bukan kita harus tidur begitu, nggak, yang tidur pun kalau memang Allah menghendaki dia akan dapat cipratan Tapi manfaat kalau daripada. kita sering dengar doa atau hadis, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu kurang tepat. Iya, iya. Orang tidur dari subuh sampai maghrib itu bukan nilai ibadah, tapi itu latihan meninggal dunia. Tidur dari azan fajar sampai Latihan mati maghrib, katanya tidur ibadah itu latihan meninggal dunia. Itu bukan bernilai ibadah, itu kurang tepat. Justru bulan Ramadan bukan bulan kita tidur, Ya. perbanyak ibadah. Boleh tidur dan bernilai ibadah pada saat Anda lelah bekerja. Nah, itu dia. Lelah dari ibadah. Boleh Tidurnya istirahat. orang berpuasa karena lelah bekerja, Iya, tetap kerja dapat atau ibadah, boleh, masih masuk akal. Betul. Tapi kalau dia tidur dari subuh sampai maghrib, itu kan nggak masuk niat akal. itu syahadat gitu. Itu luar biasa. Kemudian ibadah-ibadah apa saja yang perlu dilakukan pada saat menjelang atau kita menunggu Lailatul Qadar? Yang pertama adalah menghidupkan malam tersebut dengan sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua etikaf. 10 hari akhir itu Nabi SAW etikaf. Kemudian yang ketiga berdoa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Lailatul Qadar. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kemudian berbanyak amal soleh di malam Lailatul Qadar tersebut. Perbanyak amal soleh. Nah ini ada banyak pertanyaan. Bagaimana dengan orang kantoran segala macam gitu ya? Kan bisa berzikir sambil duduk, bisa bersolawat. Bisa Bukankah diperintahkan kita iktikaf di masjid dan tidak keluar dari masjid? Tidak. Menyelesaikan itu memahaminya hajat seperti orang. apa sih itu? Nih kata Nabi SAW, lebih bagus kalau aku berjalan bersama saudaraku menyelesaikan hajatnya, lebih bagus daripada aku etikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Maka tidak semua orang harus berdiam di rumah karena ada maslahat dan urusan orang yang harus diselesaikan. Negara tidak bisa dibiarkan, khususnya di 10 hari akhir. Justru antum di UGD, para suster, dokter dan lain, itu bernilai ibadah. Jika diniatkan melayani orang karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pendapat yang ketika dia memang seorang pekerja, kemudian ya udah saya akan mengambil bukan libur ya, semacam cuti begitu karena saya ingin mendapatkan benar-benar dan jika ada berganti boleh. Bergantian boleh. Yang ini cuti di awal Ramadan, ini cuti di akhir Ramadan. Boleh, silahkan. Sekedar untuk itikaf. Tidak sia-siakan tugasnya karena tugasnya mulia. Maka orang beranggapan itu qiyamul lail itu harus sholat. Tahajud itu harus sholat. Enggak. Tahajud memang pada umumnya sholat, tapi kalau bisa baca Quran, bisa bersolawat, bisa berzikir, bisa mengkaji kitab dan lain sebagainya, itu kan amal soleh juga. Menghidupkan malam dengan berbagai macam taat dan ibadah. Apa yang dilakukan Rasulullah pada saat hari-hari terakhir di bulan suci Itu Ramadan? Nabi SAW masuk ke masjid iktikaf. Nah, mungkin ini yang kita teladani ya? Iya, tapi kan Nabi SAW tidak semua sahabatnya masuk iktikaf. Ada sebagian iktikaf, sebagian membantu orang, mengurusi orang, menyelesaikan urusan orang, menjaga perbatasan, menjaga negara dan lain. Itu tetap harus ada, berbagi. Dan dia punya potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar sendiri. Selama dia niatkan sambil zikir, sambil istighfar, sambil salawat, dan diniatkan lillahi ta'ala, insyaallah bernilai pahala ibadah, insyaallah kebagian. Ya, dan kemudian bagaimanakah tanda-tanda ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah dia merasakan secara real dengan mata telanjang begitu, kemudian apakah melalui mimpi atau seperti apa tanda-tandanya? Lailatul Qadar itu bisa malam yang sejuk, sejahtera, di pagi harinya itu matahari tidak terlalu, sinarnya tidak terlalu tajam, kemudian malam yang tidak dilempar bintang, artinya tidak melempar syaitan karena padatnya malaikat di muka bumi. Kan ada bintang-bintang yang melempar syaitan gitu kan, untuk membakar syaitan atau membunuh syaitan. Nah, malam tersebut itu sejahtera, jadi gak ada lempar tenang bintang, begitu ya, tenang, sejuk, sejahtera gitu. Nah, Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata kepala, dengan tanda-tandanya yang saya sebutkan tadi, sebagiannya. Kemudian yang kedua lewat mimpi, dan itu banyak riwayat-riwayat athar dan akhbar, cerita-cerita bahwa orang-orang itu sebagian kisah di dalam mimpi, yang kita teladani gitu sih. Apa yang lewat mimpi seperti apa saya? Ya seperti Imam Nawawi masih kecil, dia bangun di tengah malam di bulan Ramadan di 10 hari akhir. Kalau tidak salah beliau melihat cahaya di dalam rumahnya. Nah, pada saat ayahnya bangun, dia tidak melihat apa-apa. Nah, ayahnya merasa bahwa itu malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Sebelum kita ke aspek berikutnya, apa yang dia dapatkan ketika, nah alhamdulillah saya mendapatkan Lailatul Qadar. Saya menceritakan kepada orang, semalam itu kayaknya tenang banget, tidak ada suara, begitu sunyi senyap itu.
Boleh nggak begitu saya kita menceritakan Imam Nawawi kita yang dalam- yakin ini kan personal sifatnya saya. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan wa yustahabbu liman ra'aha katmuha. Dianjurkan bagi yang melihat dan mengetahui itu malam Lailatul Qadar, dia sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Disembunyikan. Iya, pertama karena itu sebuah karamah. Oh. Dan karamah disembunyikan, bukan dipamerkan. Yang kedua, itu agar tidak termasuk riya dan ujub di dalam hatinya. Yang ketiga, agar tidak membuat orang lain bermalas-malasan. Kan orang, ya Lailatul Qadar udah lewat, udah deh nggak usah ibadah lagi, betul. bablas kan. Nah, yang keempat, agar menahan diri daripada hasudnya orang, hasadnya orang, irinya orang. Iya, iya. Hoax itu nggak mungkin Nah, gitu. ente masa ente bisa dapat saya enggak. Iya, Jadi iya. orang hasud kepadanya, maka disembunyikan lebih bagus. Oh. Oke, boleh ceritakan kepada orang yang hatinya baik, atau hubungan kita baik dengan beliau, atau tidak ada hasud, atau ulama, mungkin bisa. Tapi lebih afdal disembunyikan, karena itu Disembunyikan. sebuah karamah, dan karamah selalu disembunyikan. Jadi sifatnya personal ya, hubungan dia dengan Allah begitu ya, Ya saya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah doa. Ini masalah doa. Doa apa yang harus kita Iya. ucapkan pada saat kita menunggu hadirnya Lailatul Qadar ini? Kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apabila aku bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat indah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya begitu. Iya, sebanyak-banyaknya itu 10 malam akhir. Terus dibaca. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda ketika orang itu mendapatkan Lailatul Qadar dan apakah perubahan dalam kehidupannya? Apa ini? Bisa dijelaskan saya? Dia akan menjadi lebih tenang, akan lebih rajin ibadah, doanya diijabah oleh Allah, diberikan keberkahan, kelancaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hikmah disembunyikannya turunnya malam ini. Kan tadi saya mengatakan berpindah-pindah. Iya. Artinya apa Hikmah ini? disembunyikan itu kenapa? Agar orang lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Seperti yang saya bilang, kalau orang Lailatul Qadar, ya Allah bilang ya udah deh nggak usah ibadah lagi, ya udah lewat gitu kan. Karena banyak orang memburu Lailatul Qadar. Nah, maka disembunyikan itu agar kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bukan mengejar malam tertentu, maka Betul. disembunyikan. Seperti dalam hari Jumat itu ada satu saat yang mustajab. Nah, itu kita memburu, berarti dari pagi sampai malam kita memburu saat mustajab tersebut. Tapi kalau dikasih tahu nanti orang Betul. lalai kemudian Ya sudah, pada saat udah itu dapat, selesai. Itu maksudnya apa sih saya? Kita mendapatkan 1000 bulan itu maksudnya apa? Maknanya itu apa? Ini artinya Setara metafor atau apa? pahala. Masya Allah. Jadi kalau antum bersedekah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Melebihi usia kita itu. Iya, luar biasa. Ya Allah. Maka ya Allah. itulah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Oke. Yang terakhir yang jarang dipertanyakan pada kita nih saya. Lailatul Qadar turun di malam hari. Bumi ini kan bulat. Siang, malam, bagian yang sana Lailatul Qadar, yang sini belum. Jadi terjadi 2 kali itu seperti apa? Ini memang harus dijawab. Ini pasti ada jawaban dari ini saya kan. Jadi gini, ikhtilaful matla' itu berbedaan matla'. Kan gini, di sini kita melihat hilal Ramadan, di sana enggak. Enggak, iya. Ya, itu kan hal yang wajar terjadi. Dan itu sesuatu yang diakui dalam masalah fikih. Nah, putaran matahari itu 24 jam. Nah, Jadi bisa jadi malam Lailatul Qadar itu selama 24 jam. oke. Jadi gini, kita masih malam di sini, Ya. di Saudi masih siang. Iya. Nanti kan kita dari sini sampai subuh, mereka kebagian dari bagian malam juga. Kan gini, kita di sini jam 1 Betul, pagi. betul. Mereka sudah jam berapa? Iya. Sudah jam Duluan kita kan? 7 Begitu atau jam kan? berapa kan? Nah, mereka akan masuk ke malam juga, kebagian. Kan kita duluan dapat Lailatul Qadar, baru mereka nyusul. Walaupun sebagian mereka dapat Lailatul Qadar, tapi pasti mereka dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, artinya semua mendapatkan kesempatan. Karena kan putaran matahari tadurus syams tadurus syams itu 24 saat gitu kan. Matahari itu 24 putar 24 jam. Ya. Jadi kita kan di sini udah jam 2 pagi, Ya. jam 2, jam 1, jam 12, jam 11. 11. Jam 10. Anggaplah di Saudi jam 10, jam 10, 11, 11. Kan udah mereka kebagian juga. Oh, gitu. Betul. Dan negara lain sudah duluan sebelum kita. Iya, baru iya. kita nyusul, baru Iya. Saudi, baru negara dan Iya. seterusnya. Oke. Yang terakhir saya. Kita dari usia balik di mana kita telah diberikan beban oleh Allah sehingga sekarang nih kita sampai hidup. Apakah benar bahwa kita itu masa sih dalam perjalanan ini kita tidak pernah mendapatkan sama sekali? Lailatul Qadar. Iya.
Ya tergantung kita beribadah di bulan Ramadan atau tidak. Nah, artinya kita tetap beribadah di bulan Ramadan dengan amalan-amal kita itu loh. Betul. Apakah ya kita kan nggak boleh GR dalam beragama ini, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mendapat pun jangan sampai bercerita Jadi sama gini, orang. kalau Allah berkehendak antum dapat, pasti di malam itu diberikan kesempatan ke masjid. Oke. Baca Quran, Masya sedekah. Allah. Kadang-kadang di malam Lailatul Qadar karena Allah belum berkehendak buat antum, ada aja kesibukan, ngantuk kayak, capek kayak apa kayak gitu. Ada aja kesibukan. Ya, sehingga gini, biasa itu hal terjadi. Ada orang mau ke rumah Kiai Fulan, Ustadz Fulan, penceramah Fulan, ulama Fulan, tiba-tiba padahal dia menunggu-nunggu itu loh, kesempatan bertemu. Ya seperti antum lah kemarin ke Mesir kita kan, tiba-tiba antum kan sakit, nggak ketemu gerincir azan. Padahal itu mungkin kehendak Allah untuk bisa menghadirkan antum lagi ke Mesir. Ya Allah. Kan kita nggak tahu kan? Betul. Pasti di balik itu ada hikmah Amin, Allah. ya Allah. Nah, dan kita menunggu lama untuk bertemu gerincir. Jadi kalau antum ikut karena antum dalam kondisi kurang sehat, jadi mungkin kesehatan antum ngedrop lagi. Masya Allah. Jadi Allah menahan antum untuk tidak ketemu, untuk lain waktu bisa hadir lagi. Ya Allah, amin, tapi ya dalam Allah. bertemuan yang lebih bagus lagi. Luar gitu. biasa, amin. Karena ya antum Allah. kalau bertemu hanya dalam keadaan sakit kan nggak nikmat. Apa artinya begitu? Betul. Masya Allah. Setelah kita mempelajari tentang Lailatul Qadar, mungkin bisa ditegaskan lagi apa yang nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di malam Lailatul Qadar ini, Syekh? Nilai-nilai itu adalah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Wabil khusus di 10 hari akhir. Ya. Kemudian yang kedua, selalu berbagi setiap malam. Kata guru-guru kami, kalau mau dapat Lailatul Qadar, 10 malam akhir itu jangan lupa bersedekah. Setiap mau keluar masjid, habis maghrib, habis asar, habis isya, habis maghrib, habis isya, habis tarawih, masukin uang di kotak infak. Kalau pasti di 10 malam akhir itu kebagian Lailatul Qadar. Nah, ini dia ya. Setiap malam itu punya doa, jangan tertinggal. Pasti Lailatul Qadar dapat. Oke. Jadi doa yang perlu apa yang diucapkan tadi lah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan boleh ditambahkan doa yang lain. Hajat kita apa? Sebutkan. Sebelum malam akhir pasti dijawab oleh Allah SWT. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, maka hajat kita, maka gini, bayangkan selama setahun cuma dikasih 10 hari aja, satu bulan. Itu dia. Terus dikasih lebih sedikit lagi gitu, 10 hari masa kita nggak bisa ini gitu loh. Sudah dikasih nilainya 1000 bulan. Iya, Usia kita lagi. belum tentu. Khairun min alfi syahr. Nah. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Khairun gitu kan. Khair, Masya Lebih Allah. baik. Nah, kita tinggal bagaimana usaha kita. Betul. Nah, maka kita lihat menentukan diri kita bagaimana nanti. Mudah-mudahan kita yang telah diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan tahun ini, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar yang tentu saja kita nantikan. Terima kasih Syekh atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.